Wow, mendapatkan juara umum Olimpiade Internasional. Kelas 5 SD sudah mendapatkan medali perak. Wow, masuk SMP sudah mendapatkan medali emas Olimpiade Matematika. Dan hebatnya Rafael mendapatkan satunya mendapatkan yang individu itu perak, yang timnya mendapatkan medali emas. Ini sangat-sangat luar biasa. Oke, kembali lagi bersama saya di channel ini, di channel TV Magung. Di channel ini akan membahas begitu banyak hal gitu ya, anak prestasi, membahas tentang guru-guru, membahas tentang materi, membahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar ini atau di Indonesia begitu ya, atau hal lainnya gitu ya. Dan kali ini saya membahas suatu hal yang sangat menarik dan sangat-sangat sangat-sangat bagus untuk kita bahas gitu ya, yaitu saya mengundang salah satu anak SMAK Penabur Gading Serpong yang sangat spesial ya, sudah menjuarai lomba nasional dan sudah menjuarai lomba internasional ya. Saya nanti akan membahas atau bertanya begitu banyak untuk dia, bagaimana tips, apa yang sudah dilakukan, dan apa yang menjadi dia bisa juara di tingkat nasional dan tingkat internasional. Nanti kita tanyakan secara detail, secara bagusnya dengan dia. Dan saya juga sudah mengundang dia di Zoom. Siapa dia? Dia adalah Rafael Yanto. Mari kita ngobrol bersama Rafael Yanto. Ini dia. Kita sudah mengundang dia di Zoom. Kita admit terlebih dahulu. Halo, Rafael, selamat sore. Iya, sore, Pak. Ya, gimana kabarnya untuk Rafael? Baik, Pak. Oke, Habis sekolah ini. Ya? Habis sekolah. Oh, habis sekolah sampai jam segini ya tadi ya? Iya. Oh, tadi matematika doang atau ada pelajaran lain? Di awal ada musik. Habis itu olimpiade. Habis itu olimpiade sampai jam 4 ya? Setengah 4 sih. Oh, sampai setengah 4. Oke, baik. Rafael, saya ada beberapa pertanyaan sih, sebenarnya pertanyaan yang berkaitan dengan prestasi ya Rafael, atau boleh katakan yang sudah Rafael lalui selama ini gitu ya. Ya. Dan juga pertanyaan berkaitan dengan pendidikan sih atau sekolahnya Rafael gitu ya. Oke, kita ngobrol santai aja ya, nggak usah kaku ya. Iya. Oke, baik. Yang pertama-tama saya mengucapkan selamat ya, mengucapkan selamat yang luar biasa untuk Rafael atas keberhasilan Rafael ya, untuk ISO ya, apa kemarin? Iya, ISO, iya. ISO ya. Karena Rafael kemarin sudah mendapatkan medali emas ya, luar biasa. Aku ceknya itu satu-satunya dari Indonesia yang mendapatkan emas, betul ya? Iya. Kemarin ada daftar itu aku lihat gitu, hanya Rafael dari Indonesia yang mendapatkan medali emas. Ini menurut saya ini luar biasa. Ya, dan beberapa bulan lalu juga Rafael mendapatkan medali emas di Olimpiade Nasional. Betul ya? Iya. Ya, saya mengucapkan selamat dan ini prestasi yang sungguh luar biasa gitu ya. Ya, yang pertama saya mau tanya nih Rafael. Rafael dulu pendidikannya di Penabur doang atau hanya di SMA-nya di Penabur? SD-nya di mana? Saya dari SD itu di Penabur juga. Oh, Jadi dari di SD Penabur. Iya, di Penabur Gading TK? Serpong. TK-nya beda sih. Kalau saya TK di Stella Maris dulu. Oh, TK-nya di Stella Maris, terus SD-nya di Penabur, SMP-nya juga SMP-nya di juga. Penabur ya. Iya. Oke, luar biasa. Berarti boleh dikatakan sudah tahu ininya ya, peraturan ya kan. Iya. Marsnya berarti udah hafal nih ya. Mars Penabur ya. Oke, udah dari SD harusnya 6 tahun di SD, terus 3 tahun di SMP itu menurutku udah oke, dan SMA udah setahun lebih ya, begitu ya. Oke, baik, berarti sudah dididik secara Kristiani dalam hal ini Penabur ya.
Ya. Oke, good. Berikutnya nih, Vel. Kenapa pilihnya penabur? Eh, Em, dari awal sih saya nggak ada pilihan yang bener, alasan yang benar-benar untuk milih penabur. Memang dari awalnya mungkin menurut orang tua saya penabur itu sekolah yang bagus gitu, terkenal akan pendidikannya gitu mungkin. Jadi ya supaya saya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih yang bagus gitu ya, dimasukkan saya ke penabur. Mungkin begitu. oh, oke, berarti boleh dikatakan orang tua ya. Ini pengaruh orang tua yang memang Iya, memilih penabur dari awal gitu ya. iya, Dan juga mungkin orang tua ya punya alasan tertentu juga mungkin mengapa pilih penabur dan gitu ya. Apalagi kan eh, seorang Rafael memiliki potensi yang luar biasa dan memilih penabur mungkin bukan suatu hal yang clear ya, dan menurut saya ini suatu hal yang sangat-sangat tepat begitu ya. iya. Oke, baik. Oke, yang berikutnya Rafael. Ini eh, pendapatnya Rafael proses KBM di BPK Penabur itu seperti apa? Eh, Kalau proses KBM-nya menurut saya ya lumayan menarik sih, karena kalau di penabur itu memang guru-gurunya eh, memang nggak cuma mengutamakan penjelasan doang ya, memang mereka tuh juga memperhatikan keaktifan gitu mungkin ya, interaksi antara siswa juga. Jadi Oke, belajarnya mungkin ya lebih lebih bisa mengerti gitu, lebih interaktif mungkin. oke. Jadi Ya, gurunya berarti boleh dikatakan bagus ya karena mengaktifkan siswanya bukan hanya berfokus pada bagaimana mengajar begitu ya, Rafael ya. ya, Oke, good. Luar biasa ya. Oke, berikutnya. Ini pendapat bebas si Rafael. Rafael kan sekarang sudah kelas 11 di SMAK Penabur Gading Serpong kan. Dan memilih program Brilliant Class gitu ya di SMAK Penabur Gading Serpong. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa di SMAK Penabur Gading Serpong ada beberapa program gitu ya. Ada reguler dan juga ada brilliant class. Dan brilliant class ini boleh katakan kelas khusus begitu. Lalu untuk reguler ada dua jurusan. Ya, saya boleh sampaikan demikian, ada MIPA dan juga IPS. Dan Rafael sendiri ya sudah mengambil di bidang brilliant class-nya begitu. Oke, menurut Rafael nih, selama berada di Brilliant Class, ya pendapat Rafael bagaimana? di Brilliant Class tentunya kelasnya berbeda dengan kelas yang biasa ya. Kalau Oke, ya, dibandingkan sama kelas reguler gitu, uh, di kelas di SMP gitu misalkan, atau sama teman-teman aku yang di reguler, uh, mungkin yang kelas BC ini agak lebih fleksibel, tapi juga lebih intens gitu. Karena kan di BC ini kan lebih difokuskan ke minat masing-masing ya. Jadi aku sendiri kan suka ikut Olimpiade Matematika, jadi aku oke. dibimbing sama guru-guru di BC terkhusus untuk matematika, dan tentu pelajaran yang lain juga diberikan sama guru-guru. Cuma uh, aku minat minat aku tuh lebih diperhatikan gitu, lebih coba dikembangkan gitu di BC, mungkin begitu sih. Oke, minatnya di bidang matematika dan itu betul-betul dipoles atau diperhatikan di kelas ini gitu ya. Ya, Artinya Rafael memiliki keleluasaan dan juga memiliki belajar yang lebih untuk di bidangnya Rafael sendiri. Seperti itu ya. Oke, ya, terima kasih Rafael. Lalu yang berikutnya nih Rafael. Ini sangat menarik dan menurut saya ini sangat susah. Gitu ya. Ini menurut Rafael mungkin suatu hal yang apa ya? Ya ini hobi saya gitu. Tapi menurut saya ini sangat-sangat susah gitu kan. Ini Rafael kan mengambil untuk Olimpiade itu di bidang matematika, ya kan? iya.
Nah, bagi saya itu sulit apa namanya susah sekali gitu ya. Dalam Iya. hal ini kan hitung-hitungan dan lain sebagainya dan Rafael bisa mengambil matematika. Pertanyaannya adalah mengapa matematika? Nah, itu. Ya itu ya kalau kalau dibilang alasannya Hmm. ya saya juga dari dulu ya suka matematika sih karena ya sama sama kayak hal lain misalkan olahraga gitu kalau misalkan suka main main sepak bola gitu eh, ya dari dulu kalau suka main sepak bola sampai sekarang juga ya suka gitu kan Iya, iya. ya saya juga sama sih cuma mungkin orang-orang lain berpikir ini kan pelajaran matematika ya kenapa kayak eh, pelajaran gitu bisa dijadiin hobi gitu Iya, ya betul. mungkin bagi aku sih ya matematika itu kan bisa dilihat dari perspektif lain gitu ya. Kalau di sekolah tuh yang biasa kita diajarkan, misalkan kita dikasih rumus-rumus untuk kerjain suatu masalah gitu. Uh, ya mungkin banyak yang berpikir kita harus banyak hafal gitu, banyak Oke. mikirnya, banyak ngitungnya. Tapi kan sebenarnya dari apa namanya dari perspektif lain itu kita bisa lihat matematika itu juga ada banyak kegunaannya, banyak um, hal yang menarik gitu di situ yang bisa kita pelajari. Dan kalau bidang olimpiade matematika itu um, yang lebih ditekankan itu kemampuan Hmm. problem solving, kemampuan memecahkan masalah. Problem Jadi solving ya. iya, Oke. jadi um, nggak sekedar menghafal rumus atau Hmm. uh, apa namanya memecahkan masalah yang begitu-begitu aja formatnya, Hmm. tapi kita lebih ditekankan proses berpikir kreatifnya gitu untuk Hmm. mencari ide-ide baru gitu untuk menyelesaikan masalah yang berkait yang matematis begitu. Jadi mungkin lebih ditekankan logikanya gitu. Dan Oke. menurut saya apa namanya ide-ide kayak gitu tuh yang muncul gitu ketika mengerjakan soal itu menurut saya yang menyenangkan sih kalau bagi saya. Menyenangkan ya di situ ya. Iya. Oke, ya menarik apa yang disampaikan oleh Rafael tadi bahwa ini karena hobi. Ya sama juga saya sih kalau hobi dengan olahraga ya itu selalu dilakukan dengan sering begitu dan senang gitu ya. Ya mungkin Rafael juga demikian karena hobi dengan matematika ya sudah setiap hari ya belajar matematika gitu ya. Lalu juga ya tentunya di dalam hobi itu sendiri ada hal yang kita apa ya hal yang menarik di dalamnya gitu ya. Ada yang kita membuat kita itu suka ya. Seperti tadi ya memecahkan masalah dan itu yang membuat Rafael tertarik dengan matematika. Oke, luar biasa. Bagi Rafael ini menyenangkan, bagi saya ya cukup cukup susah ya kalau bicara tentang matematika. Kalau PPKN boleh lah ya. Seperti itu. Oke, eh, Rafael udah ikut Olimpiade itu dari SD atau dari SMP atau baru mulai dari SMA? Um, saya sudah pernah ikut lomba dari SD sebenarnya. Pertama kali mungkin kelas 4, tapi Kelas ya 4 SD. ya Wow, kelas 4 SD sudah mengikuti Olimpiade. Oke, terus? tapi di SD itu mungkin ya di kelas 4 itu mungkin awal-awalnya doang. Saya pertama kali ikut kompetisi Olimpiade Sains Nasional yang tingkat SD itu di kelas 5. Saya Oke, pernah kelas ikut 5. dan waktu itu saya dapat medali perak. Kelas 5 SD sudah mendapatkan medali perak. Nasional ya? Iya, Dan itu kan untuk mendapatkan medali perak nasional tidak langsung ke nasional kan? Ada ya ada ada tahapannya kabupaten awal. dulu ya kan? Ya kabupaten, terus Provinsi provinsi, lalu nasional. lalu nasional. Dan kelas 5 sudah mendapatkan medali perak tingkat nasional. Ini tingkat nasional nih, luar biasa. Oke. Ada lagi prestasi selain itu di SD? Ya, setelah itu juga kalau habis nasional kan ada internasional. Saya pernah ikut Oke. tingkat internasionalnya. Cuma Internasional juga waktu di SD. ya,
Oke. Em, di waktu itu di Thailand Mm-mm. lombanya, namanya Thailand International Mathematics Competition. Eh, Cuma waktu itu dapatnya apa ya, kalau kalau di sini sebutannya harapan gitu, juara harapan Oh, gitu. harapan. Ha. Ya. Jadi ada banyak kan yang dapat juara harapan, saya salah satunya. Oke, menarik. Ini dari SD berarti sudah mengikuti Olimpiade Internasional Matematika gitu ya? Iya, Artinya kan Rafael juga terpilih dari sekian banyak SD di Indonesia untuk mewakili Indonesia untuk ikut Olimpiade Internasional tingkat SD. Apa? Dari SD untuk internasional, begitu? iya. Ya, luar biasa dan mendapatkan harapan gitu, juara harapan di tingkat internasional yang diadakan di Thailand. Ini sangat-sangat menarik gitu ya. Oke, selain itu ada lagi SD? Eh, SD mungkin itu aja. Itu aja. Selain Oke. ya, kalau Nah, di sekarang SM, SMP-nya. kalau di SMP mungkin bisa dikatakan SMP itu eh, apa namanya, masa saya lebih fokus ke Lebih Olimpiade fokus. gitu. Oke. Karena di SMP itu saya mulai kayak ada pelatihan juga untuk Mm-mm. Olimpiade Mm. dari tempat les gitu, ada les yang memberikan pelajaran Olimpiade gitu. Khusus Jadi itu Olimpiade ya. ya itu bantu mempersiapkan saya untuk OSN SMP juga. Mm. Waktu itu kalau OSN SMP saya dapat medali emas Oh, di matematika. SMP udah mendapatkan medali emas. Ini Olimpiade nasional ya. Iya, Oke. Berarti prosesnya lalu juga sama dong, sama kayak SMA gitu, dari eh, tingkat ya sama. kabupaten ya kan, provinsi, terus tingkat nasional mendapatkan medali emas. Ya. Olimpiade Matematika. Betul? Wow, ini sangat luar biasa. Dari tadi yang di SD mungkin cuma dapat perak, sekarang masuk SMP sudah mendapatkan medali emas Olimpiade Matematika. Ini matematika bukan yang lain itu. Ini menurut saya sangat-sangat luar biasa. Oke, ini tingkat nasional ya, Olimpiade apa namanya ini, matematika. Untuk yang pertama, gitu Iya. kan? Yang berikutnya di SMP masih ada nggak? Setelah itu tahap internasionalnya di Oke, internasionalnya. Ha-ha. ya waktu itu di India. Saya waktu itu dapat medali perak Ha-ha. untuk individu. Terus ada kontes tim juga. Ha-ha. Kontes tim itu beruntungnya saya dapat medali emas tim. Oh, untuk konteks apa namanya? Untuk Olimpiade internasional itu ada dua ya. Tadi individu perak, ya kan? Ya, Ya, untuk individu perak, ini Olimpiade internasional di bidang matematika tingkat SMP, ya kan, anak SMP. Lalu ada dua, ada individu dan juga ada yang tim. Dan hebatnya Rafael mendapatkan satunya, mendapatkan yang individu itu perak, yang timnya mendapatkan medali emas. Ini sangat-sangat luar biasa. Mendapatkan medali emas di bidang matematika. Ini menurutku, ini makannya apa saya juga nggak ngerti gitu ya. Oke, selain itu ada lagi nggak untuk SMP? sebenarnya yang di tim itu saya juga dapat kayak semacam juara umum. Jadi itu ternyata tim saya itu di Indonesia ada kirim dua tim dari delegasi yang Kemdikbud, dan tim saya kebetulan dapat juara umum. Jadi kami dianggap tim yang skor tertinggi gitu. Wow, mendapatkan juara. Nah, ini SMP ini diadakan di mana, Rafael? Umum untuk tim ya. Olimpiade matematika SMP. Olimpiade nasional. Olimpiade internasional Di India. di India. Berarti kamu sama teman kamu ke India dong? Iya. Oh, berarti sama juga dengan SD tadi yang diadakan di Thailand, kamu ke Iya. Thailand. Hmm. Wah, sambil jalan-jalan dong ke Thailand, ke mana tadi? India gitu ya. Oke, mantap.
Terus SMA atau masih ada lagi di SMP? SMP kalau bagi saya sih itu yang paling Paling ini ya, berkesan ya. berkesan. Oke, baik. Nah, sekarang SMA ini. Ya, bagaimana untuk SMA? Olimpiade di Ya, SMA ya. di SMA tentu saja saya ikut lagi OSN, kalau sekarang KSN namanya, Kompetisi Sains Nasional. eh, di di tahun 2021, eh, Oktober November, saya agak lupa. Em, itu waktu itu saya juga puji Tuhan dapat medali emas juga. Itu Emas untuk lagi ya. ya. Oke. Terus? Terus ya sekarang sih ini lagi nunggu untuk tingkat internasionalnya seleksi. Jadi ada Heeh. pelatihan nasional itu untuk seleksi ke tingkat internasional, Tingkat namanya internasional. International Mathematical Olympiad gitu. Itu yang IMO itu bukan? Iya. Oke. Karena ada beberapa anak ya dan juga kakak kelas kamu saya tanya, tujuan kamu masuk brilliant class itu apa? Ingin ikut IMO, Pak. Dan kamu sudah masuk bagian dari IMO Indonesia bukan? Hmm. Oke. Ini sangat menarik. Sudah menjadi anggota ya. Yang dipilih dari sekian banyak yang ikut ada berapa? Yang pergi 6, cuma saya belum jadi apa namanya, masih ada seleksi. Masih ada seleksi. Ya. Kalau saya sih udah fix sih. Kamu harus harus karena udahlah prestasinya udah buset luar biasa dan saya yakin sih kamu udah menjadi salah satu peserta di sana gitu ya. Oke, ada Amin. lagi? Eh, Selain itu saya juga pernah ikut beberapa eh, Olimpiade internasional juga yang Mhm. selain IMO. Eh, yang kalau di SMA yang pertama kali Tuimada namanya. Apa namanya? Tuimada namanya Tuimada Twimada. Iya, iya. eh, International Olympiad. Itu Olimpiade di Rusia. Jadi Oke, yang Rusia. jadi saya ikut bidang matematika dan waktu itu saya dapat medali perak. Medali perak. Udah berapa itu medalinya? Oke, di tim ada ya aku ingat itu dengan tim ada Rusia gitu ya. Ada beberapa juga yang sebelumnya juga mengikuti ini gitu ya. Iya. Oke, ada lagi? Sama mungkin yang terakhir, apa namanya, yang paling baru di ini yang ISO, Ah, Izo. International Zoltykov Olympiad, itu di Kazakhstan, Mm-mm. tapi online, jadi saya di Online. rumah. Ya, Eh, sayangnya ya online ya. Oke, ya, jadi waktu itu saya dapat medali emas. Oh, Izo yang harusnya pergi ke Kazakhstan karena pandemi gitu ya. Tidak ke sana. Sayang sekali. Ya, ya mudah-mudahan kita berdoa untuk selesai ini pandemi sehingga hal-hal yang seperti itu bisa kita ikuti secara offline begitu ya. Dan lagi-lagi mendapatkan emas. Olimpiade Nasional emas, yang kemarin juga emas dan kita juga sama-sama berdoa supaya Rafael masuk IMO dan bisa mendapatkan medali juga di IMO ya. Luar biasa. Amin, Sukses Pak. selalu untuk Rafael. Masih ada ini pertanyaan nih Rafael. Itu prestasi yang sangat luar biasa dari Rafael dari tingkat SD sampai SMA dan sudah disampaikan oleh Rafael dan tadi belum selesai dan masih banyak lagi perlombaan-perlombaan yang nanti diikuti sama Rafael. Oke? Berikutnya ini pengalaman yang paling berkesan yang tidak bisa dilupakan sama Rafael dalam Olimpiade itu apa? Em, Bagi saya sih kalau dalam Olimpiade ya pengalamannya itu ketika bisa gimana ya, berdiskusi dengan teman-teman Oh, oke. yang di apa namanya, komunitas Olimpiade juga. Jadi kita kan kalau mengerjakan ya biasanya mengerjakan sendiri gitu kan. Tapi kan Mm-mm. selain itu kita juga ada uh, komunitas gitu ya. Mm-mm. Dan khususnya kalau aku pergi ke Olimpiade-Olimpiade internasional Mm-mm. yang sebelumnya di SD atau SMP gitu, ini kan
yang ikut nggak cuma saya, jadi Mm-mm. ada satu tim gitu. Dan menurut saya relasi yang Oke. saya buat di sana dengan teman-teman saya ketika berdiskusi gitu tentang matematika atau ya eh, kegiatan-kegiatan di sono yang kita lakukan bersama-sama, itu menurut saya yang paling berkesan bagi saya Berkesan sih. ya. Dan Iya, sayangnya sekarang lagi online atau pandemi udah susah ya kayak gitu ya. iya sekarang mungkin sedikit memudar gitu. Jadi Oke. diskusi gitu keamanannya mungkin eh, kurang ada gitu di Olimpiade-Olimpiade gitu. Tapi ya eh, saya berharap nantinya bisa balik lagi ke normal ya. Oke, ya, Jadi kita sama-sama berdoa. ya bisa saling bertemu, saling diskusi lagi gitu. Iya, betul. Dan diskusinya kan bukan hanya untuk satu tim, mungkin juga dengan tim dari negara lain gitu ya, bisa ketemu gitu kan. Iya, Kayaknya benar. menarik gitu ya. Oke, pengalaman yang paling berkesan itu. Oke, berikutnya ini tips untuk bisa juara itu apa sih menurut Rafael? Tips untuk bisa juara di bidang matematika itu apa? Bagaimana? Karena nggak banyak orang yang bisa Eh, mendapat prestasi seperti Rafael. Nah, tips yang paling ya yang boleh harus dilakukan atau mungkin harus dimiliki oleh seorang peserta gitu ya, sehingga bisa dapat juara atau medali, apa nih kira-kira Rafael? em, ya, kalau menurut saya sih yang penting itu cuma satu ya, Hmm, dedikasi menurut apa? saya. Dedikasi. Dedikasi. Oke, ha, ha. Ya, jadi kalau ya apapun juga kan kalau kita mau sukses dalam sesuatu ya kita harus bertekad untuk melakukannya ya. Iya, betul. Dan Betul. kalau untuk em, lomba-lomba begini, olimpiade begini, menurut saya pertama tips yang pertama itu pilih yang benar-benar kamu minati. Iya, Jadi oke. Siap. ya kalau saya kan benar-benar minat matematika dari dulu, suka matematika gitu. Jadi saya coba mengasah skill saya di matematika dari Hmm, dulu. Jadi ya yang paling penting sih harus benar-benar minat di bidangnya. oke. Karena kalau enggak ya nggak ada motivasinya, nggak ada dedikasinya untuk Oke, terus sepakat. maju gitu. Iya, sepakat. Eh, ya terus ya mungkin em, banyak-banyak latihan ya. Kalau khususnya untuk lomba-lomba yang Hmm, sains begini, oke. kalau dari pengalaman saya pribadi sih latihan itu benar-benar kuncinya kalau ingin Oke. eh, mendapat juara di lomba-lomba begini. Dan ya asalkan tetap apa namanya terus bertekad melatih diri, mengasah kemampuan gitu. Iya, Menurut saya suatu saat nanti pasti bisa oke. jadi lebih di tingkat yang lebih tinggi gitu, masuk tingkat lebih tinggi. Dan Oke. itu aja sih sebenarnya Iya, menurut oke. saya. Baik. Menarik ya. Dedikasi terus dia punya betul-betul latihan, latihan, latihan dan latihan dan suatu hari yang terus kita lakukan sepertinya bisa gitu ya. Dan itu yang dilakukan oleh Rafael sehingga bisa mendapatkan medali atau bisa juara dalam lomba atau olimpiade seperti itu ya. Oke. Eh, pesan untuk ini nih, pesan untuk adik-adik kelas mungkin yang bisa membuat motivasi adik-adik kelas supaya bisa nih seperti Rafael bisa juara atau bisa ya, mendapatkan medali ketika lomba olimpiade atau lomba lain begitu ya. Apa Rafael? Hmm, ya pesan saya sih saya cuma mau menyampaikan tetap semangat kalau Ya, dalam meng- mengasah kemampuan di bidang-bidang ini. Pokoknya terus mempelajari yang kamu minati, bidang yang kamu oke. minati, mau itu bidang matematika, bidang fisika, atau Oke. bahkan olahraga gitu kan. Ya, Itu semua pokoknya perlu semangat, perlu dedikasi, dan ya saya juga ingin berpesan mungkin
untuk terus mengandalkan Tuhan ya. Oke, Kalau betul saya sekali. sendiri, iya, kalau saya sendiri juga saya merasa bantuan Tuhan itu sangat sangat besar bagi saya, Oke, dan betul. untuk mendapatkan prestasi-prestasi begini juga kita juga jangan sampai lupa tuh ada Tuhan gitu Oke. yang selalu membantu. Jadi ya menurut saya gitu aja. Semoga kalian kelak bisa jadi juara, bisa maju terus dan mendapatkan yang terbaik. Oke, itu tadi tipsnya dari Rafael, ini sangat menarik. Oke, mungkin itu saja yang perlu apa namanya yang kita boleh bahas pada hari ini. Dan mungkin bukan ini yang pertama, dan mungkin berikutnya nanti ada lagi. Nanti kalau mungkin sukses di IMO juga, saya juga bisa mengundang Rafael untuk ngobrol-ngobrol gitu ya. Ya, Siap, Pak. atau bagaimana sih perjalanan atau proses di IMO gitu ya. Ya, mungkin bisa diceritakan gitu ya. Oke, saya doakan semoga Rafael sukses ya, sehat selalu ya kan. Terus nanti ikut proses apa namanya seleksi IMO, bisa lolos dan bisa mewakili lagi ya, mewakili Indonesia ya untuk mengikuti Olimpiade Internasional Matematika begitu ya. Hmm. Ya, semoga sukses, jaga kesehatannya dan terus belajar. Terima kasih sudah mau saya ajak untuk ngobrol-ngobrol sore ini. Bye bye. Thank you, Terima kasih, Pak. Rafael. Ya, Ya. ya, thank you juga, Pak. Oke, baik. Itu tadi pembahasan kami atau obrolan kami dengan Rafael. Ya, saya dengan Rafael membahas tentang bagaimana sih proses, bagaimana perjalanan yang dia lakukan oleh Rafael ini dalam lomba Olimpiade Matematika gitu ya. Begitu banyak hal tadi yang dia ceritakan, ya mudah-mudahan apa yang dia sampaikan dan juga apa yang dia berikan tips tadi berguna untuk anak-anak ya yang mau ikut lomba Olimpiade, atau adik-adik kelas yang mau nanti sama seperti dia yang mau ikut Olimpiade. Ya, semoga ini berguna ya, dan berguna juga untuk masyarakat di luar sana tentang bagaimana tips atau yang harus dilakukan atau yang harus dipersiapkan oleh anak-anak yang mau ikut Olimpiade, terkhususnya untuk Olimpiade Matematika. Ya, itu tadi obrolan saya. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di pembicaraan atau pembahasan topik-topik lainnya di video-video berikutnya. Thank you. Selamat sukses dan selamat berprestasi untuk anak-anak Indonesia.